warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Mizan Fawaz dari kelas TI23F. Jadi saya akan menjelaskan mengenai proses perakitan mekanik. Di sini tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan konsep dasar perakitan mekanik, mengidentifikasi jenis-jenis proses perakitan, mengetahui alat bantu dan teknik perakitan, menjelaskan faktor keselamatan kerja dalam perakitan, terus yang selanjutnya ada pengertian proses perakitan. Yang pertama, proses penyatuan dua atau lebih komponen menjadi satu kesatuan produk akhir. Nah, itu seperti yang kita tahu proses perakitan itu ya barang setengah jadi digabungkan dengan barang setengah jadi lainnya untuk menjadi satu barang jadi ya. Jadi kita sambung-sambung seperti puzzle gitu menjadi satu kesatuan produk akhir. Nah, digunakan dalam industri manufaktur. Contohnya di otomotif, elektronik, dan lain-lainnya. Untuk di otomotif sendiri, ya seperti eh, mesin gitu kayak mesin mobil, motor itu kan sebenarnya sebelum jadi satuan itu kan komponen ya. Sini ada jenis-jenis proses perakitan. Yang pertama ada perakitan permanen, yaitu dengan cara pengelasan, penyolderan dan perekat. Mengapa disebutnya perakitan permanen? Karena pengelasan dan penyolderan dan perekat ini tidak bisa dibongkar kembali setelah mereka diproses. Jadi harus dipotong atau dicaca atau sejenisnya lah. Tidak bisa kembali ke bentuknya semula. Jadi seperti itu. Untuk perakitan tidak permanen, yaitu ada baut, ada dimur, ada klem atau pin. Nah, untuk tidak permanen ini ya seperti kita membuat meja gitu kan apabila salah pasang kan bisa kita lepas kembali. Tidak seperti yang permanen itu tidak bisa dilepas kalau sekalinya salah ya udah salah. Nah, karena itu dia disebutnya tidak permanen menggunakan baut atau mur gitu ya. Terus ada manual versus otomatis dengan tangan atau menggunakan mesin atau peralatan CNC. Nah, ini biasanya jarang sih, atau nggak di perusahaan-perusahaan besar seperti Cina yang sekarang punya BYD itu, dia kan menggunakan proses perakitan dengan menggunakan mesin ya. Jadi menggunakan tangan robot tuh langsung sambil dilas. Nah, itu disebutnya manual versus otomatis ya. Menggunakan mesin CNC. Nah, alat atau perlengkapan yang kita gunakan itu ada obeng, kipas, tang, palu biasanya untuk hal-hal barang-barang kecil ya kayak bisa ngerakit meja, ngerakit lemari atau sejenisnya lah ya. Untuk mesin bor, perencang pneumatik atau fixture itu biasanya untuk ya, perakitan menengah ya atau perlengkapannya gitu ya. Terus ada langkah cukur sorong dan mikrometer. Nah, ini biasanya untuk di perusahaan. Kenapa ini di perusahaan? Biasanya mereka udah dari perlengkapan perakitan tuh setelah mereka proses jadi itu kita biasanya mengukur apakah ukurannya sesuai atau tidak dengan yang kita butuhkan. Nah, itu penting sekali untuk alat ukur dua ini. Langkah-langkah proses perakitan. Di sini ada persiapan komponen. Yang pertama, yang kedua pemeriksaan kualitas komponen nih. Itu penting sekali untuk memeriksa apakah komponennya ada cacat atau tidak, ada kesalahan atau tidak. Penempatan dan penjajarannya itu juga penting. Penyambungan atau perakitan. Yang terakhir pemeriksaan dan akhir pengujian fungsi. Yang ini pertimbangan desain untuk perakitan. Yang itu kita harus pertimbangkan ya karena pertama ada kemudahan perakitan, fleksibilitas komponen, terus meminimalkan jumlah pengencangnya juga. Menggunakan komponen modular jika memungkinkan. Jadi harus moduler ya. Keselamatan kerja. Nah, ini yang harus diperhatikan saat kita bekerja karena apabila tidak ada keselamatan tidak akan ada produksi. Gunakan alat pelindung seperti APD, sarung tangan, kacamata, sepatu safety. Nah, terus ikuti prosedur kerja standar SOP yang berlaku ya. Hindari area berbahaya tanpa izin dan periksa alat sebelum digunakan. Nah, contohnya ada kasus di sini perakitan rangka sepeda motor. Ya, untuk komponennya yang kita tahu ya pasti rangka utama, suspensi, mesin, teknik pengelasan mic, percakapan mur dan baut, pemeriksaannya pasti uji visual, uji kekuatan, struktur. Ya, untuk kesimpulannya sendiri ya perakitan mekanik ini penting ya untuk menghasilkan produk akhir yang andal dan juga perlu kombinasi teknik, alat, dan prosedur keselamatan. Karena itu kita harus mempersiapkan terlebih dahulu. Dan juga yang terakhir ada desain produk harus memperhatikan kemudahan dan efisiensi perakitan.
Jadi ya barang yang kita produksi itu harus harus efisien dan juga mudah digunakan.